Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim wabil khusus untuk seluruh keluargaku seluruh Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam sayang, salam cinta kepada seluruh pencinta channel Padepokan Kalijogo. Terima kasih yang selalu aktif mengikuti setiap tayangan dari kegiatan di Padepokan Kalijogo ini. Mudah-mudahan ada suatu hikmah dan kebaikan yang bisa diambil dan membawa manfaat atas kita semuanya fid dunya wal akhirah. Puji syukur alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, dan sholawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini insya Allah saya ingin melanjutkan daripada mungkin proses pembahasan tema mengenai tentang mata batin, karena di video awal kemarin mungkin kita baru membuka sedikit pemahaman dasar, dan insya Allah untuk saat ini saya akan coba memberikan sesuatu hal yang dimana yaitu tentang dampak positif dan negatif. Kenapa harus positif dan negatif? Kita sadari bahwasanya di dalam kehidupan ini segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Itulah yang membedakan kita kepada Sang Pencipta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah ini satu. Ya. Tidak ada yang setara. Tetapi kita sebagai makhluknya rata-rata semuanya itu kita berpasangan. Ibarat kita dalam suatu proses, ada kehidupan, ada kematian, ada siang, ada malam, ada bahagia, ada sedih, ada kebenaran, ada kebohongan. Ya inilah ya suatu proses yang dimana kita sebagai makhluk manusia tentunya kita bersosialisasi. Kita tidak bisa mungkin hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan satu sama lain. Nah ya, jadi untuk seluruh Padepokan Kalijogo dimanapun berada, sedikit mukadimah pembukaan ini sendiri mengingatkan bahwasanya kalaupun toh mungkin posisi saat ini kita sedang di bawah, kita mungkin sedang diuji oleh Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Ya, selalu kita bersyukur, istiqomah, dan jangan lepas. Kita hanya memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saat ini mungkin Allah telah memberi sebuah mungkin kedudukan, derajat, kemewahan, jangan menjadikan itu sombong. Ya, karena apa? Sesuatu hal kalaupun toh kita sombong dalam kehidupan kita takabur, kita ingat ya, kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah, tidak membawa sesuatu hal yang sifatnya harta duniawi. Yang mana yang lebih utama adalah iman dan Islam kita. Jadi untuk saudaraku dan keluargaku dimanapun berada, ya jika kita punya kelebihan harta atau apapun bentuknya, perbanyak amal saudara. Jangan terlalu bangga dengan harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, karena yang dikhawatirkan kalau toh kita itu tidak bisa mensyukuri dan bisa membawa atas segala nikmat yang Allah berikan dalam diri dan kehidupan kita, itu akan menjadi bara api ya, bara neraka untuk diri kita sendiri. Karena terkadang manusia mengatakan bahwasanya oh ini semua hasil kerja saya, ini semua hasil proses perjuangan saya. Iya benar, tetapi ingat, tanpa Allah, tanpa ridho Allah, kita tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Ya, jadi ingat saudaraku,
semuanya yang kita miliki akan kita tinggalkan. Jangan menjadikan sesuatu hal karena sifat dunia, karena kita sering dipuja-puja dengan kehebatan kita, dengan keilmuan kita, dengan apa yang kita miliki, ya. Akhirnya itu menjadikan kita lupa diri. Ya, hati-hati, hati-hati. Karena segala sesuatu hal itu semua ada masanya. Tidak ada yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut. Di sini kita akan memberikan pemahaman tentang mungkin manfaat dan mungkin mudorot, atau mungkin sesuatu hal yang sifatnya dampak positif atau negatif tentang mengenai daripada mata batin. Jika mata batin ini mungkin terbuka atau kita mempelajari, karena segala sesuatu hal kalau kita sudah bicara mata batin, ya mungkin di sana sini banyak yang sudah saudara-saudara kita mungkin melakukan proses-proses tertentu, tirakat-tirakat tertentu, baik yang memang itu belajar langsung dari gurunya, atau toh mungkin hanya sebatas membaca dari dunia online, atau hanya sebatas mengikuti apa yang kita dengar, apa yang kita lihat melalui mungkin channel YouTube, ya, dari beberapa mungkin tokoh-tokoh spiritual, ataupun yang memberikan sebuah arahan mengenai tentang tata cara daripada mungkin mata batin itu sendiri. Jadi untuk saudaraku, ya, bahwasanya tidak ada yang instan, apalagi kita bicara tentang masalah mata batin, karena mata batin ini sesuatu hal yang ada di dalam diri kita, ya, ada di alam bawah sadar kita, yang ini sulit, ya, sulit untuk kita gambarkan, karena mata batin ini beda dengan sebuah mungkin sugesti atau mungkin imajinasi, hayalan, sangat beda, tidak bisa disamaratakan. Dan jangan juga kita melihat seseorang karena mungkin pakaiannya, ya, karena bicaranya atau apapun langsung kita terhipnotis, pesona orang itu punya keilmuan yang tinggi dan lain sebagainya. Tidak, ya, itu tidak bisa menjadi patokan. Karena kalau cuma pakaian, saya katakan, ya, kita sehari bisa berubah menjadi beberapa karakter, ya, berganti-ganti pakaian, berganti-ganti busana. Kalau kita menulis sesuatu hal yang sifatnya mungkin kebaikan, ambil saja kebaikan itu. Jadi untuk saudaraku, ketika kita menginjak ingin memahami daripada mata batin ini sendiri, bahwasanya mata batin ini tidak bisa dipelajari secara instan, tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Dari yang saya pelajari, yang saya alami, karena sampai saat ini pun saya masih belajar. Karena kita melihat bahwasanya mungkin tidak sedikit orang di sana sini sudah hebat, ya, dikit-dikit nerawang, dikit-dikit bicara gaib, dikit-dikit bicara mungkin jin, dimensi dan semuanya. Tapi kita tidak mengerti. Entah itu hanya sebuah sugesti, entah itu hanya sebuah hayalan, entah hanya sebatas mungkin mendapatkan pengakuan untuk realita kehidupan ini. Jadi sesuatu hal yang saya kaji, yang saya pelajari, bahwasanya mata batin itu yang pertama itu bisa ada dan terjadi dari seseorang, dari dia proses lahir. Itu Allah sudah memberikan anugerah tersendiri, ya, kelebihan tersendiri. Dan yang perlu saya mungkin sampaikan dan perlu digarisbawahi, memahami atas konteks mata batin bukan berarti harus melihat demit, melihat goib. Nah, kalau kita mungkin berpikir manusia yang lahir diberikan itu kan anugerah, kita tidak bisa menyalahkan. Tinggal bagaimana mungkin orang tersebut, jika Allah memberikan anugerah dari proses diciptakan di alam muka bumi ini, ya mudah-mudahan itu manfaat. Yang kedua, mungkin mata batin ini sendiri ada yang dipelajari dengan proses-proses tertentu, ya, melalui amalan-amalan tertentu, tirakat-tirakat tertentu. Ibarat bahasa, semua orang mungkin berhak untuk mempelajari, berhak ingin mungkin bisa, tetapi segala sesuatu hal itu
tidak semuanya apa yang kita inginkan itu akan terlaksana. Karena setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini pastinya ada sisi hal kelebihan, kekurangan yang Allah berikan di setiap individual manusia. Nah, dalam proses-proses tirakat seperti ini tidak cenderung terkadang mungkin seseorang itu karena mungkin saking kepengennya, ya, saya ingin membuka mata batin agar mungkin saya bisa melihat hantu, ya, melihat demit, melihat jin, atau masuk ke alam gaib dan lain sebagainya. Kalau sudah punya tujuan seperti itu salah, saya katakan salah, dan saya pastikan tidak akan pernah bisa, ya. Karena apa? Kita sudah mendahulukan nafsu. Karena kembali lagi mata batin itu adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri kita, yang wallahu alam tempatnya di mana, ya, yang mempengaruhi alam bawah sadar kita, perasaan kita, jiwa kita, hati kita. Ini tidak bisa dijabarkan secara zahir. Karena kalau kita bicara mata batin, berarti ini konteksnya di luar daripada sesuatu yang sifatnya jasmani ataupun mungkin fisik. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya mata batin itu ada di hati. Ada yang mengatakan juga mungkin indera keenam. Karena menyadari konteks daripada kehidupan manusia, Allah memberikan secara normal, ya. Setiap manusia itu adalah 5 indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan kita. Yang kedua, penciuman kita, hidung kita. Yang ketiga, pendengaran kita. Yang keempat, lidah pengecap atau rasa. Yang terakhir adalah indera peraba. Ini secara normal. Nah itu. Makanya ketika orang mengenal daripada mungkin mata batin atau mungkin posisinya mata ketiga disebut indera keenam. Ataukah mungkin nanti ada indera ke-7, ke-8, ke-9, ya mungkin ada saja kalau kita mau mencari. Karena kembali lagi, ya ini adalah PR manusia. Kita diberikan akal untuk mengolah atas segala apa yang ada di muka bumi ini. Nah itu, ya. Terus selanjutnya ada juga mungkin mata batin yang dipelajari dengan instan, ya, dengan instan. Perlu saya sampaikan, ya. Kalau segala sesuatu hal yang kita lakukan dengan instan, mari kita kembali kepada diri kita. Kalau awalnya instan, apakah itu akan menjadi sesuatu hal yang memang mungkin selamanya ada di dalam diri kita? Kalau dengan instan ini semua bisa, saya yakin tanpa belajar, tanpa proses tirakat semuanya bisa. Tapi saya katakan mata batin ini itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada seseorang yang mungkin memang itu sudah menjadikan takdirnya. Nah itu. Jadi kalau kita bicara sesuatu hal yang instan, saya katakan ya di sini mohon maaf, karena kita belajar saja butuh proses, butuh perjuangan, butuh waktu, butuh pengorbanan. Apalagi kita bicara sesuatu hal yang di luar zahir. Kalau kita berpikir secara logika, kayaknya hal seperti itu mustahil. Tetapi kalau mata batin ini sendiri hanya sesaat ingin kita rasakan dengan adanya pendamping seorang mungkin guru atau pembina, insya Allah kalau Allah meridhoi itu akan terbuka dan kita bisa merasakan. Karena mata batin ini dua hal yang menjadi mungkin faktor utama, yaitu kepekaan dalam penglihatan kita dan kepekaan dalam mungkin rasa kita. Nah itu. Jadi secara tidak langsung, ya, kalau kita bicara sesuatu hal, apakah mungkin ini mempelajari secara instan bisa? Ya kalau bisa saya belajar, saya daftar, gitu loh. Nggak ada yang instan sedulur, saudaraku. Ya, jangan kita termakan bahasa-bahasa hoax. Keilmuan ini pasti ada rujukannya, ada prosesnya, ya. Karena sampai saat ini mungkin, ya mohon maaf saya katakan, tidak sedikit orang mungkin berburu, mengejar, sampai mungkin mengeluarkan biaya dengan mungkin
puluhan juta dan semuanya agar mata batin terbuka. Ya kalau menurut saya karena ini sesuatu hal anugerah, ya kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita memaksakan diri harus menjadi orang lain. Toh kalau sekarang pertanyaannya, ketika mata batin ini terbuka, terus kita mau apa? Kalau kita nggak punya dasar yang lebih, apakah cukup hanya kita mungkin memiliki mata batin? Tidak. Nah itu. Jadi secara nggak langsung kaji dulu, pahami dulu, jangan buru-buru. Raden, Romo, bisa nggak buka mata batin secara instan? Biayanya berapa? Terus secara tidak langsung sebenarnya mata batin ini seperti apa? Nah, pahami dulu. Ya, jangan kita terbawa nafsu. Karena kalau bicara uang semua orang mungkin punya. Ya, bicara kemauan semua orang pasti punya kemauan. Tapi untuk memiliki, untuk bisa, tidak semuanya orang mampu. Ya. Nah itu. Jadi inilah lika-liku daripada proses pemahaman mata batin. Intinya ini di luar. Yang kita kaji di luar secara mungkin zohir, secara fisik. Namanya mata batin. Kalau mata zohir ya ini. Dan kalau kita menyadari bahwasanya kebanyakan orang melakukan proses mata batin ini pasti dengan mungkin ya memejamkan mata. Nah itu, kalau sudah terbuka matanya secara dohir, itu bukan sesuatu hal yang sifatnya mata batin lagi. Itu sudah mungkin kelebihan panca indera tersendiri. Ini yang terkadang mungkin banyak salah kaprah. Kalau kita bicara mata batin ya sifatnya di dalam diri kita secara mungkin batini ya, bukan secara zohiri ya. Nah itu, contoh kecil, kita lewat suatu tempat. Terus posisinya kita melihat mungkin ada pocong, ada kuntilanak, ada gondoruo. Apakah itu bisa dikatakan mata batin kita terbuka? Tidak. Tidak. Ya. Jadi buat saudaraku, dalam mengenai bab suatu keilmuan, inilah dibutuhkan sebuah guru, sebuah bimbingan. Agar tidak kita salah jalan, salah kaprah. Oke, langsung saja lanjut. Ya. Yang pertama saya akan mengupas tentang dampak negatif, efek negatif. Nanti setelah itu baru kita akan bicara tentang dampak positifnya bagi yang mau belajar ataupun yang sedang belajar. Ya, kalaupun yang tidak, ya cukup mendengarkan saja, menjadi refleksi tersendiri. Ya, lebih baik kita mungkin bertanya dulu, tahu dulu, daripada kita sendiri nantinya rugi dengan semuanya. Nah itu dampak yang pertama yang saya mungkin paham, yang saya pelajari secara yang negatif. Itu bisa berdampak kita menjadikan kejiwaan kita terganggu. Kalau orang umum mengatakan posisinya mungkin ya bisa sampai mungkin tingkat kegilaan. Loh kok bisa? Iya. Karena apa? Kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, mental yang kuat, ya secara jasmani dan rohani dan iman yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata batin ini mungkin terbuka, pasti kita akan mengalami suatu proses kehidupan yang tidak wajar, ya, yang tidak umum seperti hanya manusia pada umumnya, yang dimana itu akan mempengaruhi atas semua indera kita. Karena kita mungkin secara tidak langsung akan sering bicara sendiri, komunikasi sendiri, mungkin seolah kita mendengarkan sesuatu hal, mungkin kadang kita sering nepi sendiri, ya berdiam diri sendiri, mungkin kita peka kemana-mana, mungkin melihat sesuatu hal ya yang dimana itu mungkin secara batin kita kontak ya, dan secara zohir kita bisa tembus. Nah jadi kita sudah di luar daripada mungkin rata-rata manusia normal. Nah itu karena indera kita secara normal adalah zohir. Nah itu sehingga kalau kita tidak kuat baik mental baik fisik atau semuanya, itu akan mengganggu kehidupan kita, psikolog kita. Nah itu, karena tidak sedikit orang kalau belajar seperti ini, entah itu sudah bisa, entah bohong-bohongan, macam-macam tingkahnya aneh-aneh, ya. Karena tidak sedikit orang ketika bicara sesuatu hal kegaiban sendiri, entah itu benar entah enggak, kita nggak ngerti. Nah itu, jadi untuk sedulurku hati-hati, ya, hati-hati. Karena ranah dalam pembelajaran keilmuan seperti ini itu nggak semudah yang kita bayangkan, ya.
Nah itu ada proses, ada baik, ada buruknya, itu pasti. Nah yang kedua itu akan mendatangkan sesuatu hal yang sifatnya rasa takut. Nah ini merujuk daripada poin yang pertama, rasa ketakutan itu sendiri. Karena ketika kita sudah bisa mungkin merasa dekat, ya, ketika kita bisa mungkin merasakan kehadiran makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, yaitu jin dan lain sebagainya, mereka juga tahu kalau kita mungkin bisa berkomunikasi, bisa melihat. Nah, makanya sehingga tidak sedikit orang mungkin satu sisi ingin belajar membuka mata batin, satu sisi orang kepingin menutup mata batin. Nah ini fenomena yang unik yang terjadi. Entah mata batin itu sendiri memang didapatkan dari lahir, dari keturunan, atau mungkin dengan proses belajar tertentu. Wallahu a'lam. Nah, karena kembali lagi kalau kita merujuk ya daripada mungkin sesuatu hal yang ada, kita sebagai manusia kita meyakini bahwasanya mengimani malaikat, jin ada alamnya masing-masing. Nah itu sehingga mungkin tidak sedikit kita sebagai manusia rasa penasaran, ingin tahu, ya, ingin menjajaki semuanya. Nah itu padahal ya kalau menurut saya sudahlah, syukuri saja apa yang ada. Kecuali kalau kita memang punya bakat ke hal seperti itu, kita punya tekad yang bulat, niat yang kuat, disertai mental iman, ya insya Allah. Nah itu karena yang kita hadapi sesuatu hal yang sifatnya bukan zohir seperti kita. Jadi menurut saya secara tidak langsung ini akan mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu karena baik kita, baik alam jin punya kehidupan masing-masing, punya proses masing-masing. Masalah yang paling utama kita tidak tahu posisi keberadaan jin, alamnya bagaimana. Kalaupun tahu mungkin hanya orang-orang yang tertentu yang mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi secara kodrat kita manusia nggak ngerti. Tapi kalau jin itu ngerti kita, keadaan kita, ya kita takut, kita berani, kita bisa melihat, bisa merasakan. Jin itu tahu. Ya, jadi buat saudaraku semuanya, ya jangan terlalu bangga, jangan terlalu merasa hebat ketika punya seperti itu. Dikit-dikit nerawang, dikit-dikit ini enggak perlu. Nanti malah kita dibilang orang gila nanti. Dikit-dikit ngomong sendiri, ya malah stres nanti lama-lama. Ya sebenarnya sejatinya kalau kita bicara mata batin itu merujuknya enggak seperti itu. Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan. Ya terlalu berlebihan. Nah itu. Terus selanjutnya secara tidak langsung, ketika mungkin mata batin ini secara mungkin kita terbuka, kita dampak negatifnya itu kita posisinya apa ya, malah kita sering meninggalkan segala sesuatu hal yang dimana mungkin kalau yang saya mungkin lihat, yang saya pelajari, ketika orang terbuka mata batin, yang saya lihat untuk saat ini malah orang cenderung malah lebih dominannya cuman ngurusin gaib. Dalam arti gaib itu lebih dominan cuman ngumpul-ngumpul jin, ngumpul mitos, kegaiban gitu loh. Ya kalau kita sudah bisa, kita sudah mampu, yang paling utama ya syukur kita kepada Allah dan pertebal iman kita. Itu malah jos. Jadi bukan berarti malah kita membawakan diri dengan kebatinan itu sendiri, akhirnya kita lupa diri, lupa semuanya. Karena yang maha gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara jin, setan itu kan sifat. Kita bicara malaikat, ya semua adalah ciptaan Allah. Yang maha gaib itu hanya Allah. Nah itu dampaknya ya seperti itu. Itu secara mungkin dominan. Nah kalau secara mungkin kita bicara selanjutnya, dampaknya apa, banyak, tidak bisa saya sebutkan semua di sini. Ya itu pun akan berlaku kepada para santri Kalong, Padepokan Kalijogo yang belajar di sini, akan saya berikan pemahaman. Jadi
Jangan pakai ilmu gaya ngarang, jangan sembrono, jangan sok pintar, sok tahu. Nanti kalau dites orang, ditanya orang, belum tentu mampu dan bisa, malu sendiri. Ya, jadilah diri sendiri. Ketika kita mengenal seseorang, jangan terlalu mengagung-agungkan, jangan terlalu memuja. Belum tentu orang yang kita kenal, yang hanya sebatas kita lihat, itu benar-benar mampu dan bisa. Karena terkadang orang itu sendiri terhipnotis dengan penampilan, dengan keadaan. Ini belum tentu. Karena sesuatu hal kita bicara batin ini, ya itu sifatnya adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri, bukan secara zohir. Nah itu. Nah sedikit itu tadi saya mengulas tentang mungkin daripada dampak negatif. Kalau dampak positifnya apa? Kalau terbuka mata batin ini, ya insya Allah yang pertama kita akan lebih mudah, lebih peka dengan keadaan alam sekitar kita. Yang dimana memang mungkin sesuatu hal, kepekaan itu akan memicu adrenalin panca indera kita. Ya, cakra kita itu terbuka, aura kita itu terbuka. Kita lebih mungkin bisa memahami. Selain memahami, kita juga mungkin insting kita lebih kuat. Nah itu dengan sesuatu hal yang dimana orang mungkin sebelum mendapatkan sesuatu hal, kadang kita sendiri sudah mendapatkan signal itu sendiri dari getaran batin kita. Nah itu. Atau ada kejadian-kejadian apa yang mungkin ya itu semua belum terjadi, tapi kita bisa merasakan. Baik itu terkadang mungkin posisinya lewat secara mungkin batin, lewat mungkin sebuah pelambang, atau mungkin sebuah mungkin proses daripada secara tidak langsung mimpi dan lain sebagainya. Nah itu ya. Terus dampak mungkin posisi daripada positifnya, insya Allah bisa menjadikan kita itu lebih banyak menjadi orang yang bersyukur, ya, orang bersyukur. Nah itu. Terus selanjutnya bisa menjadikan kita insya Allah menjadi orang yang lebih sabar, lebih nerimo, lebih legowo. Karena kalau kita bicara konteks sebagai ilmuwan, tidak bisa dibandingkan dengan harta, dengan kekayaan. Kalau kita mau usaha, mau kerja, ya kita kaya. Dan apapun yang kita miliki, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah itu. Makanya untuk khususnya para santri Kalong dan sedulur Padepokan Kalijogo, ya, menurut saya kalau kita belajar ya belajar, monggo silahkan. Karena saya juga ya belajar, sampai saat ini pun saya belajar. Kalau kita bicara kegaiban, kegaiban itu sangat luas. Karena ya tidak bisa digambarkan, pemahaman satu sama lain itu berbeda. Mungkin ada yang menggunakan proses tersendiri atau proses-proses tertentu. Nah, ini hanya sedikit yang saya gambarkan. Karena ranah daripada pembahasan mata batin, pembahasan tentang pusaka, kegaiban, itu akan dimiliki dan dipelajari khususnya para santri Kalong yang belajar di Padepokan Kalijogo. Mungkin kalau melalui media YouTube ini sedikit saya hanya berbagi, share ya, menurut pengalaman saya. Kalaupun kita berbeda ya mohon maaf. Nah itu. Jadi secara tidak langsung, apakah mungkin dalam proses daripada mata batin ini ada cara-cara tertentu? Saya katakan iya. Saya pun belajar, saya punya guru. Nah itu. Jadi dalam Padepokan Kalijogo ini sedikit saya kasih bocoran bahwasanya kita mempunyai dua rujukan daripada mungkin keilmuan hikmah dan keilmuan kebatinan atau batin. Jadi sedikit bismillahirrahmanirrahim ya, saya coba ijazahkan. Ini satu dari mungkin 7 tingkatan yang memang pernah saya pelajari, yang pernah ada. Nah itu soal nanti masalah bisa atau tidaknya ya wallahu alam ya. Apalagi mungkin belajar secara jarak jauh, karena saya tidak mengajari proses jarak jauh. Saya juga tidak mengajari proses instan. Karena apa? Saya belajar, saya butuh perjuangan. Dulu saya cari guru, dulu ya saya berkorban, saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan kesenangan dunia saya.
Nah itu. Makanya untuk saat ini saya katakan ilmu tidak bisa ditukar atau ditakar dengan uang. Uang bisa kita cari kalau kita sehat, kalau kita mau kerja. Ya. Nah itu. Hakikat ilmu adalah derajat, kemuliaan. Nah itu. Jadi untuk saudaraku, bahwasanya kalau kita menyadari ya, menuntut ilmu, cari ilmu itu kan wajib cari. Kalau kita bicara kesibukan, bicara keadaan, semua orang sibuk. Ya, semua orang sibuk. Nah itu. Tapi apakah iya tiap hari kita sibuk? Ketika kita sudah bicara sibuk, berarti kita menutup niat kita untuk melangkah, untuk bisa. Kalau hanya mungkin dengan sosial media, hanya dengan uang semuanya bisa. Mungkin saat ini yang paling kasihan adalah guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendidik kita. Makanya saya katakan apapun bentuknya, namanya belajar kalau sebuah bab keilmuan, apalagi sesuatu hal kegaiban. Pesan saya, cari guru, cari pembimbing. Ya, jangan pakai gaya ngarang, jangan sok-sokan. Ya, nanti itu akan berbalik kepada diri kita. Nah itu. Coba tanya di dalam diri dan hati, apa benar kita memang bisa dan mampu? Apa hanya sebatas kita itu hanya untuk mungkin mengelabui semuanya? Tanya di dalam diri kita. Karena segala sesuatu rahasia kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, jadi untuk para santri Padepokan Kalijogo yang sedang belajar, pesan saya sabar, sabar dan sabar. Tidak ada yang instan. Kalau saya mau mengajarkan instan, kalau saya mau mengajarkan sesuatu hal proses jarak jauh, mungkin saya sudah mendapatkan harta dunia yang lebih di sini. Ya. Iya. Karena pengorbanan kita, perjuangan kita pasti akan diperhitungkan. Tetapi kenapa di sini saya membuka sebuah proses pembelajaran? Karena saya ingin sedulurku semua merasakan. Karena dulu saya juga belajar. Dulu saya itu nggak dikit-dikit pakai duit. Saya orang nggak punya. Saya dulu belajar. Saya pun bayar guru saya dengan saya dagang, bertani, dengan saya ngamen. Ya, itu cara saya mungkin berbakti, ngabdi kepada guru. Nah itu, karena ya kita minta ngalah barokah dari guru kita. Nah itu, kalau kita dikatakan pintar, dikatakan hebat, kita nggak punya guru ya bingung, repot, kita nasab silsilahnya gimana. Nah itu, jadi intinya sabar. Soal bisa atau tidak itu nanti urusan belakang, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ada niat, ada usaha, ada doa. Bisa dan nggak bisa, hasil dan nggak hasil, tawakal, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, itu sedulur ya, untuk semuanya. Nah, ini saya sampaikan karena tidak sedikit orang, banyak yang ingin datang kepada Padepokan Kalijogo. Datang hanya sebatas mungkin entah itu berkunjung, silaturahim, bahkan ingin tanya tentang bab keilmuan, ingin belajar. Jadi melalui mungkin channel Padepokan Kalijogo ini yang mungkin bisa dilihat, didengar oleh semuanya. Menurut saya segala sesuatu hal dipahami dulu agar nanti datang ke Padepokan Kalijogo, ketemu saya, ketemu pengurus semua yang ada di sini tidak kecewa. Ya, di sini kita punya proses sendiri, punya aturan sendiri, kita punya cara sendiri, kita punya pakem sendiri. Kita tidak mau lah ikut-ikutan yang lain. Tetapi kalau sesuatu hal yang baik ya kita ikutin, tapi kalau enggak ya enggak. Nah itu. Jadi untuk sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, kembali lagi sebelum saya mengijazahkan daripada mungkin keilmuan untuk membuka mata batin ini, ya belajar, cari guru, sabar, istiqomah, dan satu hal, jangan sombong dan takabur. Karena kalau sudah sombong, sudah takabur, karena merasa sudah bisa, hati-hati, cepat atau lambat semua itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Karena apa yang Anda miliki, apa yang saya miliki, semua itu menjadi rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya saya ingin menjelaskan ya daripada mungkin pembukaan mata batin bagi yang berkenan, bagi yang mau, karena tidak sedikit sedulur Padepokan Kalijogo karena pekerjaan, karena keluarga, karena semuanya tidak bisa datang, karena waktu, karena ini, karena itu ya kita maklumin, nggak apa-apa ya. Kembali lagi niatkan semua mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara mungkin versi yang pertama, secara mungkin daripada ilmu hikmah itu sendiri, kita yang pertama lakukan proses selama 40 hari ya. Di dalam 40 hari itu diusahakan kalau bisa kita menjaga diri kita, menjaga segala sesuatu hal yang memang itu dilarang oleh agama. Jadi menjaga diri kita, menjaga hati kita, pikiran kita. Nah itu. Lalu selama 40 hari itu kita lafadzkan, amalkan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya ijazahkan ini berkah untuk seluruh semua. Tapi ini hanya dasar ya. Dari 7 tingkatan yang saya berikan ini dasar 1. Masih ada 6. Kalau kepingin bisa ya belajar. Saya tidak mau semua saya share. Nanti takutnya timbul salah paham, salah persepsi, karena kita hanya sebatas komunikasi lewat seperti ini susah. Nah itu. Jadi amalkan ya Latif, ya Batin, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca itu dalam 1 hari 100 kali. Ini yang saya pelajari. Dan lebih afdol itu dilakukan kalau kita melakukan proses sholat tengah malam. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau orang melihat kehidupan saya saat ini, ya mungkin orang tidak akan percaya. Karena ketika dulu saya belajar, ya saya tidak seperti ini. Karena orang hanya melihat terkadang saya seorang musisi, saya seorang pemusik, memang itu hidup saya, itu adalah jalan hidup saya. Dan saya menikmatinya dan saya bersyukur. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan. Tetapi ini yang saya pelajari ketika dulu saya belajar. Dan alhamdulillah ya dari ini Padepokan Kalijogo bisa berdiri, dan dari ini kita dipertemukan. Barokah karena Allah. Ya, jadi lafadzkan. Jadi ya Latif, ya Batin, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali. Ya. Zikir, ingat kita kepada Allah, mohon kepada Allah. Dan sebelum melakukan itu, seyogyanya kita mandi bersih dulu. Ya, mungkin ada hadas kecil, hadas besar dalam diri kita. Dawamkan itu, istiqomahkan itu. Minimal 100 kali. Maksimal berapa? 300 kali. Yang penting istiqomah. Terus kalau ditanya apakah itu nanti akan terbuka, soal masalah terbukanya wallahu a'lam. Biasanya di hari-hari ganjil itu kita akan merasakan sesuatu hal. Apakah amalan ini akan berdampak yang sangat negatif? Saya katakan tidak. Ini hanya dasar yang paling dasar. Nah itu. Jadi secara tidak langsung jika ini dipelajari, ini bisa sedikit membangkitkan dan membuka sesuatu hal yang tidur di dalam diri kita, yang tadinya kita mungkin terturut tirai kita karena mungkin perbuatan kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita. Ya, insya Allah kalau kita melakukan dengan istiqomah, kita yakin, kita mengucapkan ya Latif, ya Batin, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah kita mohon sama Allah, ya Allah buka hijab tirai di dalam diri, agar saya ya Allah bisa merasakan dan melihat sesuatu hal yang sifatnya mungkin kebatinan, atau melihat sesuatu hal dimensi alam gaib atau makhluk yang ada di sekitar. Kembali lagi niatnya jangan salah, niatnya yang benar ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Dan selama 40 hari saya sarankan ya, lakukan banyak kebaikan, bila perlu perbanyak sedekah. Itu insya Allah sangat-sangat bisa membantu, sangat-sangat bisa membantu, insya Allah. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau dalam ranah mungkin kebatinan sendiri, macam-macam caranya. Mungkin tidak sedikit orang mungkin memberikan tutorial, memberikan cara ya. Ada yang mungkin secara tidak langsung dengan proses-proses A, B, C, D. Cuman memang yang paling mungkin posisinya lebih mudah itu dengan cara kita
bermeditasi atau semedi itu saya setuju karena di situ kita belajar tenang ya, kita bisa merelaksasi diri kita dan kita bisa mengontrol atas semuanya. Dan dalam proses meditasi ini secara tidak langsung, kalaupun kita sudah ranah sebuah keilmuan, yang mending kita belajar. Nah itu kepada guru, kepada pembimbing, biar kita tidak salah jalan. Terus secara tidak langsung, kalau secara mungkin kebatinan apa yang dilakukan ya. Kalau saya di sini sih belum mengajarkan secara langsung, cuman di sini memang kalau secara bab keilmuan kebatinan itu memang ada puasa mutih ya, sampai puasa mungkin mati geni, puasa ngerowot itu ada ya. Mungkin saat ini belum bisa saya berikan untuk sesuatu hal yang sifatnya kebatinan ini, karena saya takut nanti kita beda persepsi, beda salah pandang, kita salah paham. Nah itu, tapi karena ini ranah sebuah keilmuan ya saya sampaikan. Nah itu, jadi mungkin hanya satu yang bisa saya ijazahkan. Kalau untuk yang lain-lain insya Allah mungkin ya silakan belajar dan mencari seorang guru dan pembimbing. Insya Allah mudah-mudahan itu akan lebih berkah, lebih menjaga atas semuanya. Nah, itu. Terus kalau ada pertanyaan lagi banyak yang request kepada saya, Romo Raden, kalau cara menutup mata batin itu gimana? Cara menutup mata batin secara tidak langsung, kalau yang pernah mungkin ya secara saya dapatkan dari guru saya, ya, ini mau dilakukan atau tidak ya terserah monggo ya. Tapi kalau yang sudah terbuka mata batinnya, kesana kesini belum mungkin posisinya tertutup, kalau itu merasa tidak nyaman, merugikan atas diri kita semuanya, ya bismillah ya. Saya beri sedikit mungkin apa ya, pengalaman, dalam arti mungkin bahasa pengalaman apa ya, sebuah bocoran. Dulu saya pernah mendapatkan sebuah informasi, kalau kita ingin menutup mata batin, ini salah satu cara dari sekian cara ya, karena ini kita jarak jauh, kalau mungkin dekat langsung kepada bisa bertemu ya insya Allah saya bantu dengan proses-proses tersendiri. Tapi kalau yang jauh coba lakukan ya. Yang pertama, datangi 7 masjid ya, 7 masjid. Nah, ketika kita datang ya, dan masjid itu harus berbeda, tidak boleh mungkin satu masjid kita datangi 7 kali, tidak, satu tempat satu masjid. Nah di situ secara tidak langsung kita melangkah dari rumah ya, kita ambil dan minta air di masjid itu, 1 botol aqua pun boleh. Dan saran saya sertai kita untuk bersedekah atau beramal di masjid itu, sambil kita niatkan semoga bisa tertutup sesuatu hal yang memang menyangkut tentang mata batin ini. Nah itu lakukan dengan ikhlas. Waktunya kapan? Itu bagusnya dilakukan awalnya hari Jumat ya, hari Jumat, mau siang mau pagi mau malam boleh. Ambil air yang sumur ya, yang bersih. Nah itu ambil, diniatkan bismillah karena Allah. Apapun yang dilakukan intinya pokoknya niatnya kita mau apa, untuk menutup mata batin. Kalau itu memang sudah merasa tidak nyaman dan mengganggu dalam kehidupan kita, silakan lakukan. Ini mungkin tips dari saya, dari sekian tips yang lain itu banyak. Nah itu ya, ketika kita datang ambil, lalu ketika kita sampai rumah itu posisinya secara tidak langsung taruh di satu gelas ya, ambil setengah saja tidak apa-apa, 1 gelas ya tidak apa-apa. Di situ kita bacakan ayat kursi 7 kali, ayat kursi 7 kali ya. Kita niatkan lagi kepada Allah untuk menutup mata batin kita, mohon bersungguh-sungguh kepada Allah. Nah itu, nah, setelah itu sudah ditiup, kita minumkan, sisakan setengah untuk mengusap daripada mungkin mata kita ya, sampai mungkin posisinya kepala dan sampai mungkin tengkuk belakang, usapkan itu. Nah setelah itu sisanya campur buat air buat mandi. Lakukan itu selama 7 hari berturut-turut. Insya Allah kalau ikhlas yakin akan tertutup mata batinnya. Untuk saudaraku ini sudah saya jawab, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, saya coba memberikan tips. Jadi jangan dikira pada bukan kali Joko hanya cuma narik-narik barang dan lain sebagainya. Saya pribadi bukan tidak mau mengeser keilmuan atau apa, karena di sini kita punya
santri, kita punya pendidikan, kita punya pembelajaran. Nanti kalau semua saya share, nanti orang tidak mau belajar, cukup hanya melihat dan mendengar. Nah, akhirnya kan repot. Ya kalau paham, kalau ngerti, kalau tidak, nanti terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Ya. Nah, ini sedikit mungkin ya ulasan tentang mata batin. Menurut saya, menurut versi Raden Singomas, menurut Padepokan Kalijogo. Jika ada tutur sapa saya yang salah, ada yang mungkin menyinggung atas hati dan perasaan saudaraku dimanapun berada, tidak ada niat lain saya meranah membawa atas itu semuanya, ya saya pribadi mohon maaf lahir batin. Adanya perbedaan satu sama lain karena memang latar belakang kita berbeda, proses kita berbeda, cara kita berbeda, guru kita mungkin berbeda, walaupun tujuannya sama. Ambil sisi hal positif atas semua yang saya ucapkan, atas apa yang saya lakukan di Padepokan Kalijogo ini, melalui diri saya ataupun melalui daripada semua yang ada di sini, dan buang sesuatu hal yang sifatnya negatif, ya baik yang saya ucapkan. Jika ada tutur sapa yang salah atau semuanya, intinya saya mohon maaf lahir batin. Ya, teruslah belajar dan belajar. Yang penting selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, mata batin kalau itu sudah terbuka, baik dan buruknya saudaraku akan merasakan. Intinya gunakan itu dalam kebaikan, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, karena semua itu akan kembali kepada diri kita. Dan satu hal lagi, jangan sering menakut-nakutin orang karena kita mempunyai sebuah keilmuan. Jangan kita menzalimi orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti. Kasihan ya, karena tidak sedikit ya saya mendapatkan rujukan banyak ya, dikit-dikit nanti kamu tak santet lah, kamu tak telu lah, tak guna lah. Kalau mau nyantet, mau telu, mau guna-guna, monggo ya, saya saja. Jangan orang Padepokan Kalijogo, kami tidak pernah cari musuh dengan siapapun, karena pakem kami adalah sedulur, kami ingin cari keluarga. Kalau kita hanya sebatas mungkin bicara kegaiban atau semuanya, ya semua orang mungkin bisa, tapi kembali lagi, mari kita jaga atas itu semua ya. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, khususnya tetap istiqomah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan perlindungan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Semoga berhasil, semoga sukses, dan apa yang saya sampaikan karena Allah mendatangkan kebaikan, berkah, selamat di dunia wal akhirah. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi kurang dan lebihnya secara lahir batin saya mohon maaf kepada seluruh saudaraku dimanapun berada dan yang mendengarkan atas apa yang saya sampaikan ini ya. Intinya saya tidak ada niat untuk menyinggung siapapun, saya niat hanya untuk mengingatkan atas diri saya, dan saya lebih memberi penegasan kepada khususnya para santri yang sedang belajar di Padepokan Kalijogo untuk terus hati-hati, waspada, sabar, istiqomah, dan tetap ya berpegang teguh iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim, syukur masih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.